فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertengahan muka surat 45. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala syurutul mujtahid. Syarat mujtahid. Ishtaratul usuliyun fil mujtahid syurutan. Para ahli usul mensyaratkan tentang seorang mujtahid dengan syarat-syarat idza tawafarat fi, kalau terpenuhi padanya kana ahlan lil ijtihad, maka dia memang layak untuk berijtihad. Wa hadhihi khulasatuha, ini adalah kesimpulannya. Al awal, yang pertama, ayyakuna aliman bil kitab, dia alim terhadap kitabullah, lughatan dari secara ilmu bahasa, bima'rifati mufradatih, mengetahui kosakata-kosakatanya, dan ini harus tentunya. Kalau tidak, bagaimana dia mencari ilmu dari Quran sementara dia tidak paham tentang lafaz-lafaznya dan seterusnya. Wa murakkabatihi, dan susunan-susunannya, tahu kalau susunan begini berarti apa, kalau dibalik mengandungi makna apa. Wa khawasihi, kekhususannya, berarti memang harus tahu selain nahwu dan sharaf juga tahu balaghah dan semacamnya. Wa dzalika bittilaihi ala mufradatil lughah, yaitu caranya adalah dengan mempelajari mufradat lughah, yaitu kitab-kitab mufradat, lafaz-lafaz ini. Karena terkadang satu lafaz memiliki beberapa makna, lihat susunannya, lihat ketika dia digabung dengan apa menjadi apa. Nah, kita banyak dibantu oleh para ulama. Misalkan adalah Ar-Raghib Al-Asbahani dalam Mufradat Al-Fadhil Quran, walaupun tidak ada yang maksum jelas. Dan juga dibantu oleh Al-Fairuz Abadi di dalam kitab beliau yang ana sebutkan kemarin itu, yaitu Basair Dawit Tamyiz, kitab yang penting sekali, bagus sekali. Bahkan bukan hanya mufradat, kalau beliau, kalau yang siapa tadi, Ar-Raghib menyusun berdasarkan abjad, tapi kalau Fairuz Abadi beliau menyusun berdasarkan suratnya, mulai dari Al-Fatihah sampai yang terakhir. Disebutkan mufradatnya, disebutkan tafsirnya, disebutkan hadis yang dhaif apa, hadis yang sahih apa. Walaupun secara ringkas ya, tidak berpanjang-panjang beliau. Dan kandungan umum surat itu apa? Intinya pada mufradatnya tetapi. Dikatakan di sini wasaraf wan nahu wal bayan wal ma'ani bi tariqit ta'allum, dengan metode belajar. Ya, bukan ilmu laduni, ilmunya orang-orang sufi itu langsung transfer dari Allah. Bukan, tapi belajar. Al fiqhu bit tafaqquh wal ilmu bit ta'allum. Hadis hasan li ghairi. Baik. Wal mumarasah, yaitu tulul mumarasah, yaitu panjangnya perlatihan. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Syaukani di dalam Irsyadul Fuhul. Memang harus latihan yang lama. Bil kalamil jayyid, yaitu kalam yang bagus, min kalamil Arab, ya latihan. Tapi tidak disyaratkan sampai seperti Sibawai, seperti Abu Amr Ibnul Ala, atau seperti Kasai atau yang lain-lain, tidak disyaratkan macam itu. Bahkan disebutkan oleh Imam Syaukani di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid fi Hukmi Taqlid, cukuplah kita seperti, yaitu kita tahu bagaimana meletakkan ini sebagai masdar, ini sebagai fa'il, ini maf'ul, mengetahui apa yang Allah bicarakan kita tahu, dan seterusnya. Maka itu kita tidak boleh lagi untuk taklid, kata beliau. Hanya saja semakin memperdalam ilmu, maka akan semakin kuat kemampuan dia untuk berijtihad. Wasani, yang kedua, ayyakuna aliman bis sunnah, mengetahui sunnah, karena jelas Allah menjadikan Nabi sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Berarti kita harus tahu ajaran Nabi agar tidak keliru. Karena sahabat yang ahli bahasa pun terkadang keliru. Perlu dijelaskan oleh Nabi makna ini, makna itu, dan seterusnya. Bi ayya'rifaha bi matniha, mengetahui dengan matanya. Baik, wa huwa nafsul hadis, yaitu ya hadis itu sendiri. Wa sanadiha, mengetahui sanadnya, termasuk yang difatwakan oleh Imam
Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam sebagian rekaman beliau menyuruh para pelajar untuk betul-betul memperhatikan rawi-rawi, memperhatikan sanad, memperhatikan orang-orang yang berjasa menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada kita. Kita mengenali mereka, tahu siapa yang dhaif, siapa yang sithah dan seterusnya. Wa huwa tariqu wusuliha ilaina, jalan untuk sampainya sunnah tadi kepada kita. Wa ma'rifatu bi ayyarifabi wa ma'rifati halir ruwah, mengetahui keadaan para rawi, minal jarhi wa ta'dil, yaitu dari sisi kritikan, dari sisi pujian. Wa yaktafi bi ta'dilil a'immatil mausuqi bihim, cukup dengan pujian dari para imam yang terpercaya. Ya, di zaman sekarang bagaimana kita memeriksa kualiti Ibnu Lahiyah dan sebagainya? Maka tentunya memang tinggal melihat bagaimana kalam para a'immah tentang ini. Adapun pembuktiannya, kalau kita memang ingin berluas-luas, berlapang-lapang, bisa dilihat misalkan kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal punya Ibnu Adi, yang membahas memang kenapa rawi ini sampai dhaif. Nah, dibahas masing-masing hadisnya dan dengan sanadnya dibandingkan dengan yang lain, sehingga ketahuan memang dia tidak kuat misalkan. Kal Imami Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa ghairihim min a'immati sunnah al-kibar. Kemudian asalis ayyakuna dza ma'rifatin tammah, yaitu memiliki pengetahuan yang lengkap. Walaupun tidak sampai seperti Imam Syafi'i atau Asy-Syairazi misalkan, bi usulil fikih, tentang usul fikih. Min ma'rifatil am wal khas, pengetahuan mana dalil umum, mana dalil khusus, wal mutlaqi wal muqayyad, mana dalil yang sifatnya masih bebas, mana yang sudah terikat, wal mujmali wal mubayyan, mana yang masih global, mana yang sudah diterangkan, wan nasikhi wal mansukh, mana yang menghapus, mana yang dihapus. Wa tariqatil jama', tahu bagaimana metode menjamakkan. Dan memang ini perlu latihan yang terulang-ulang. Metode penjamakan bukan hanya 3-4, dia lebih dari 50 metode. Nah, kita berlatih dengan berbagai cara, dengan berbagai peristiwa dan seterusnya. Wa tarjihi fin nusus, bagaimana metode untuk merojihkan nas-nas allati zahiruha ta'arud, yang mana zahirnya nampak bertentangan. Tapi dengan semakin lama belajar memahami ajaran salaf, kita akan paham, oh ini tidak bertentangan, tetapi ini dibawa ke sini dan ke sini. Baik. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, hatuni hadisaini sahihaini ta'arada ajma'u bainahuma, datangkan kepadaku dua hadis yang sahih yang nampak bertentangan, aku akan jamakkan di antara keduanya. Baik. Wa ghairu dzalik, sesuai enggak? Ghairi wa ghairi dzalika mimma yahtaju ilaihil mujtahid, dan alat-alat yang lain dalam usul fikih yang diperlukan oleh mujtahid. Kalau ini masih terkait dengan usul fikihnya. Baik. Wa ma huwa mubayyanun fi mahallih, dan perkara yang telah dijelaskan di tempatnya min kutubil usul, dalam kitab usul. Baik. Tidak disyaratkan hafal, tapi jelas hafalan itu sangat penting. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syairazi, juga Imam Syaukani. Baik. Karena kalau disyaratkan hafal, berapa banyak sahabat yang hafalannya tak sampai 1000 hadis dan seterusnya. Tetapi mereka mujtahid. Tapi syaratnya adalah memang dia tahu di mana mencari pembahasan ini, segera dicari dengan cepat. Dalam kitab, dalam Al-Quran, dalil apa, dalam hadis, di dalil yang mana, boleh mencari dengan cepat, menunjukkan memang dia terlatih. Tahu, ini dicari di bagian sini dan seterusnya. Tapi makanya di dalam markis-markis ilmiah sering diajarkan yang namanya apa? Darsul bahas. Memang pelajaran khusus untuk membahas. Ada buku-buku khusus yang diajarkan tentang itu. Masalah fikih cari di sini, kalau masalah hadis cari di sini, kalau masalah lughah terbaik cari di buku ini, sehingga cepat untuk apa itu istilahnya mencarinya. Fa idza tawafarat hadhihi syurut fi alim, maka apabila syarat-syarat ini terpenuhi pada orang alim, wa atahu Allah taala al-fahma shahih, dan Allah taala memberikan kepadanya pemahaman yang benar, ya bukan hanya hafalan tetapi faham, seperti yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab di dalam surat beliau kepada Abu Musa al-Asy'ari, summal fahma fi ma udliya ilaik, kemudian hendaknya engkau memahami apa yang disodorkan kepadamu.
Bukan hanya hafalan, tapi faham bagaimana meletakkan pendalilan dan seterusnya. Li nususi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Memahami yang sahih, pemahaman yang benar terhadap nas-nas di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Surat Umar tadi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra dan dinukilkan ijma' tentang diterimanya surat itu oleh umat ini. Disyarah jadi kitab Ilamul Muwaqqi'in ya oleh Imam Ibnul Qayyim. Wasta'ana billahi ta'ala, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, yaitu tidak membanggakan akalnya, kehebatannya, hafalannya, tapi terus-menerus merasa lemah dan mohon pertolongan pada Allah untuk memahami peristiwa demi peristiwa. Wa aksarul bahas, dan memperbanyak penelitian, wal murajaah, mengkaji ulang. Memang harus terus berlatih. Pisau walaupun hebat, kalau tidak diasah terus ya tumpul. Memang harus terus berlatih. Adanya tulul mumarasah. Yang lain mengatakan kasratul mumarasah, banyaknya perlatihan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i di dalam kitab beliau Al-Makhraj minal Fitnah, bi kasratil mumarasah tazidu firasatul alim, firasatul da'i. Dengan banyaknya perlatihan, maka firasat seorang dai akan semakin bertambah. Summasta'ana bi kalamil a'immatis sabiqin. Kemudian mempergunakan ista'ana, mempergunakan atau minta pertolongan pun boleh ya mengartikannya. Mempergunakan ucapan para imam yang terdahulu, wal ulama'il aqdamin, dan para ulama yang terdahulu. Sama ya, aqdamin. Fa inna Allah Ta'ala sayuwaffiquh, maka Allah Ta'ala akan memberikan taufik pada dia. Ya, kalau jalannya benar, insya Allah akan sampai kepada tujuan yang diharapkan. Kalau jalannya silap ya boleh jadi akan tersesat. Walidha, maka dari itu nudriku khata'a man qal, kita mengetahui kekeliruan orang yang mengatakan inna babal ijtihadi maqful, sesungguhnya pintu ijtihad telah tertutup. Tertutup dengan apa? Wafatnya imam yang 4. Ini ucapan untuk menakut-nakuti para pelajar, seperti yang disebutkan oleh para fanatikul madzhab yang fanatik muta'assibnya. Sementara prakteknya tidak. Buktinya apa? Setelah Imam Syafi'i wafat, kenapa? Tahu-tahu 100 tahun kemudian ada Abu Ishaq Asy-Syirazi dan diikuti. Kemudian 100 tahun kemudian ada Abu Hamid Ghazali dan ditaati juga. Kemudian berikutnya lagi ada Abdul Ma'ali Juwaini juga ditaati, dianggap sebagai mujtahid. Ini dusta. Menakut-nakuti orang agar orang tidak melawan Imam Syafi'i, padahal tahu-tahu ternyata mujtahid bermunculan setelah itu. Itu dari Syafi'i, belum lagi yang dari madhab-madhab yang lain, Syamsul A'immah yaitu As-Sarkhosi, dan seterusnya dari kalangan Hanafiyah dan yang lain banyak sekali. Dan ini telah dibantah oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Badrut Thaliq, Al-Badrut Thaliq, membantah kalimat yang seperti ini, bahwasanya babul ijtihad mughlaq ba'da wafatil a'immatil arba'ah. Bal huwa maftuh, bahkan pintunya itu terbuka sampai hari kiamat. Walakin, tetapi bimiftahihil muaddilah, tapi dibuka dengan kunci yang disiapkan. Ya, bukan sembarang orang langsung ijtihad sesukanya, menakwil sesukanya sehingga rusak, mengatakan ini mansukh padahal tidak mansukh, seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Abdul Majid Az-Zindani, tokoh Ikhwanul Muslimin, mengatakan, menyebutkan nama orang yang dibantah itu mansukh katanya, tak perlu nyebut nama orang. Ini salah. Baik, menakwil sesuka hatinya. Kama nudriku khata'a syababin jahilin. Baik. Kalau syabab dia mufrad atau jamak taksir? Dohirnya yang mufrad syab kan ya. Syabab ini jamak taksir. Mungkin salah cetak ya. Asyab syabin jahilin. Mestinya gitu ya. Baknya cukup satu tapi ada tasdid. Sebagaimana kita mendapati kekeliruan pemuda yang jahil zajja binafsihi, yaitu menjerumuskan, memasukkan dirinya fi hadal maidan, di dalam medan ini, al khatar, yang berbahaya, bila silah, tanpa senjata. Ya baru belajar sedikit sudah langsung ijtihad. Tentunya apa? Perlu belajar lebih banyak. Baik. Bukan berarti harus taklid, tapi mengetahui hujjah, mengetahui kalam dengan hujjahnya.
Baik, fanas'alullah ta'ala al-hidayata lil jami'. Kita mohon kepada Allah Ta'ala hidayah untuk semua orang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelahnya pembahasan apa? Qawaid fiqhiyah. Ayo teman. Kita lanjutkan besok insyaallah. Wallahu a'lam. Ini masih muqaddimah semua ya, masyaallah. Jadi memperkuat ilmu alat